Salam hangat untuk Anda semua. Selamat datang lagi di sesi penelusuran kita. Hari ini, kita bakal coba bongkar makna salah satu lagu yang kayaknya semua orang tahu ya, Mimpi yang Sempurna dari Peter Pan, atau Noah sekarang. Iya, ikonik banget lagu ini. Betul. Sumber kita ya jelas liriknya itu sendiri. Ciptaan Ariel yang, penuh teka-teki ya rasanya. Misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam. Lebih dari sekedar dengerin lagunya. Kita coba tangkap tema, emosi, sama pertanyaan-pertanyaan yang ada di balik kata-katanya. Kayaknya dari awal aja udah bikin penasaran ya kan? Baris pertamanya aja udah, wah ini maksudnya apa nih? Oke, kita mulai aja ya penelusurannya. Lagu ini kan dibuka dengan nada yang, gimana ya? Reflektif banget. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, terus dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Nah, bertanya pada bintang-bintang ini kesannya langsung luas gitu ya. Kayak ada harapan, tapi ada pasrah juga di sana. Gimana menurut Anda? Itu pengamatan yang bagus. Pemilihan kata bertanya pada bintang-bintang itu kayak makna banget. Bintang itu kan simbol sesuatu yang ya jauh, abadi, mungkin kelihatan agung, tapi ya dingin juga, nggak terjangkau gitu kan. Jadi bertanya pada bintang itu bisa berarti beberapa hal. Mungkin ini pencarian jawaban buat pertanyaan yang gede banget, yang rasanya nggak ada di bumi ini yang bisa jawab. Cuma langit, cuma kosmos yang pantas denger. Iya. Bisa jadi metafora buat harapan yang ketinggian, atau malah ya pengakuan pahit kalau nggak mungkin nemu jawaban yang memuaskan. Ada ironinya gitu. Mencari kepastian di tempat yang paling nggak pasti ya. Alam semesta yang diam. Betul. Ini langsung kasih nuansa rentan dan pencarian yang dalam dari awal. Ya, kerentanan itu kerasa banget. Terus langsung disambung frasa yang menurut saya puitis, tapi juga bikin bingung. Bahasa kesunyian. Biasanya kan sunyi itu yang nggak ada apa-apa. Tapi ini kok kayak punya bahasa. Ini gimana ya maksudnya? Perasaan terasing mungkin? Tepat sekali. Itu salah satu kemungkinan paling kuat. Bahasa kesunyian itu kan oksimoron ya. Kuat banget. Gimana caranya hening bisa berbahasa? Ini bisa gambarin kondisi isolasi yang ekstrim. Mungkin tokoh di lirik ini ngerasa sendiri banget sampai satu-satunya dialog ya sama sunyi itu sendiri. Sunyi jadi teman bicara atau malah tembok yang ngurung dia. Jadi sunyi yang berbicara? Bisa juga, ini nunjukin ketidakmampuan buat komunikasi atau buat dipahami. Mungkin ada perasaan atau pengalaman yang dalam banget, yang kata-kata biasa tuh rasanya nggak cukup gitu. Yang tersisa cuma hening yang penuh makna, bahasa nonverbal yang cuma bisa dirasain, bukan diucapin. Oh, oke. Atau bisa juga dalam sunyi itu dia malah mulai denger atau ngerasain sesuatu yang lebih dalam tentang dirinya, tentang situasinya, ya mungkin kelewat kalau lagi rame. Jadi ini bukan sekedar sepi, tapi kesunyian yang ya berbicara, bawa pesan sendiri. Kombinasi tanya bintang sama merasa bahasa sunyi ini langsung bikin atmosfernya jadi pekat, introspektif, dan agak melankolis gitu. Atmosfer yang langsung bawa kita ke pergulatan batin ya. Dan itu makin jelas di baris berikutnya. Sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan. Terus reaksinya itu terdiam, terpana, terbata-bata. Semua dalam keraguan. Gambaran berjalan dalam kehampaan ini, wah, kerasa banget ya. Kayak nggak napak gitu. Iya, kerasa banget. Kehampaan itu kan kondisi psikologis yang lebih dari sekedar sedih atau bosan ya. Ini soal hilangnya makna, tujuan, atau koneksi emosional yang penting. Jadi, berjalan dalam kehampaan itu kayak ngelukisin orang yang mungkin fisiknya gerak, jalanin rutinitas. Tapi di dalam rasanya kosong, nggak berarti, putus dari inti hidup atau dari dirinya sendiri. Kayak depersonalisasi gitu ya, atau krisis eksistensial. Bisa jadi ke arah sana. Terus reaksi fisiknya itu, terdiam, terpana, terbata. Urutan ini kayak ngegambarin tahapan respons ya, kalau kita kaget atau bingung. Diem dulu, terus kaget, baru coba ngomong tapi nggak lancar. Manusiawi banget. Analisis yang bagus itu, urutannya memang bisa dilihat kayak progresi, shock atau bingung yang dalam. Terdiam karena mungkin nggak nemu kata-kata, terpana itu nunjukin kagetnya, mungkin pas sadar betapa dalamnya kehampaan itu, terbata itu upaya buat merespon, tapi ya susah, kehalang emosi atau bingungnya itu sendiri. Menggarisbawahi betapa beratnya kondisi itu ya. Betul,
Dan ini semua ditutup dengan pernyataan tegas, semua dalam keraguan. Ini negasin kalau akar masalahnya itu ya ketidakpastian total, ragu soal apa. Nah, liriknya sengaja bikin ini terbuka. Justru itu yang bikin universal. Bisa ragu soal nilai diri, arah masa depan, hubungan, realitas pengalaman, atau bahkan eksistensi itu sendiri. Bukan keraguan kecil-kecilan ya? Bukan. Ini keraguan fundamental yang mewarnai semua cara dia melihat dunia. Kondisi terombang-ambing ini jadi dasar buat emosi yang nanti kita lihat di referen. Nah, ini dia bagian referennya. Yang paling sering keulang dan mungkin paling banyak interpretasinya. Aku dan semua yang terluka karena kita. Terus lanjut, aku kan menghilang dalam pekat malam, lepasku melayang. Frasa aku dan semua yang terluka karena kita ini selalu bikin saya mikir, siapa sih semua ini? Terus, kita yang jadi penyebab lukanya ini siapa? Ini dia salah satu kunci kenapa lirik ini menarik. Ambiguitasnya itu kayak banget. Aku dan semua jelas nunjukin kalau penderitaan ini nggak cuma dialami si aku. Ada orang lain, semua yang ikut ngerasain. Jadi ada dimensi sosialnya ya? Iya. Terus sumber lukanya adalah kita. Nah, kita ini interpretasinya bisa luas banget. Yang paling umum ya mungkin hubungan cinta yang gagal atau nyakitin. Tapi bisa juga lebih luas. Kita sebagai keluarga, teman, representasi interaksi sosial, atau bahkan kita sebagai bagian diri sendiri yang konflik. Misalnya masa lalu dan sekarang. Wah, luas ya? Kekuatan ambigu ini bikin pendengar bisa masukin pengalamannya sendiri. Luka karena cinta, pertemanan rusak, konflik keluarga, kekecewaan bareng. Semua bisa masuk. Yang penting itu pengakuan kalau ada entitas bersama, kita, yang entah gimana nyebabin luka buat individu di dalamnya, aku dan semua. Ada dinamika internal yang bermasalah di kita itu. Dan setelah ngakuin luka bersama itu, responsnya personal banget dan drastis. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepasku melayang. Ini bukan cuma pengen pergi ya, tapi menghilang, kayak pengen lenyap total dari situasi itu. Betul, kata menghilang di sini kuat banget. Bukan sekedar pergi atau menjauh. Menghilang itu ada keinginan, jadi nggak kelihatan, nggak bisa dilacak, mungkin nggak ada lagi di konteks itu. Ditambah dalam pekat malam, wah citranya makin kuat. Malam itu kan asosiasinya gelap, sembunyi, misteri. Tapi bisa juga tenang atau malah takut. Menghilang di malam pekat itu bisa berarti nyari perlindungan di gelap, lari dari pandangan orang. Atau tenggelam dalam kesedihan itu sendiri. Bisa jadi. Terus lepasku melayang. Ini bisa jadi puncak keinginan menghilang itu. Melayangkan kesannya bebas dari beban, dari gravitasi masalah dan luka. Ringan, nggak terikat. Kayak pelepasan emosional gitu ya. Bisa-bisa metafora buat itu. Cari tenang dengan lepasin ikatan yang nyakitin. Tapi ya seperti banyak bagian di lirik ini, ada juga potensi makna yang lebih gelap. Melayang tanpa arah kan bisa juga berarti hilang kendali, hanyut tanpa tujuan, atau bahkan konotasi eskapisme total yang mendekati disosiasi, pengen lepas dari realitas sepenuhnya. Yang menarik juga kontrasnya ya. Lukanya karena kita, tapi larinya aku kan menghilang. Individualis banget responsnya buat masalah kolektif. Nah, itu poin penting banget. Ada tegangan di situ. Masalahnya diidentifikasi bareng, terluka karena kita, tapi solusinya pelarian sendiri. Aku kan menghilang. Ini bisa nunjukin perasaan kalaupun lukanya bareng, beban terberatnya tetap ditanggung sendiri. Atau mungkin nggak percaya kalau kita bisa perbaiki bareng-bareng. Jadi ya jalan satu-satunya lari sendiri. Menyoroti rasa terasing ya, meskipun di tengah pengalaman bersama. Ya, dan mungkin putus asa sama kemungkinan solusi bersama. Kegelapan pekat malam itu seolah jadi satu-satunya teman dalam pelarian individual ini. Setelah luapan emosi di referen itu, liriknya nggak ngasih jawaban ya. Malah balik lagi ke pertanyaan awal, tapi lebih tajam. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Pertanyaan ke bintang lagi, tapi sekarang fokusnya arti kita. Pengulangan pertanyaan ini nunjukin kalau pergulatan si aku ini muter terus, cyclical. Bukan masalah yang selesai setelah diungkapin. Pertanyaan itu balik lagi, ngehantui. Mungkin karena jawabannya nggak ketemu atau situasinya nggak berubah. Dan fokusnya sekarang jelas banget.
arti kita setelah ngakuin luka karena kita, pertanyaan dasarnya ya, apa sih makna kebersamaan ini? Pentingnya apa? Ada nilai positifnya nggak di balik semua sakit ini? Pencarian makna di tengah penderitaan ya. Betul, penderitaan yang disebabkan oleh kita itu. Dan pencarian makna itu dibingkai dalam frasa yang juga, bikin mikir lagi. Dalam mimpi yang sempurna. Ini apa lagi nih? Mimpi yang sempurna ini apa ya? Kenangan indah, harapan, atau malah sarkasme? Nah, ambiguitas mimpi yang sempurna ini inti dari lapisan makna lagu ini. Coba kita urai ya beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi mimpi yang sempurna itu nunjuk ke ideal atau memori tentang gimana kita seharusnya atau pernah ada. Mungkin dulu hubungan kita ini sempurna, indah. Sekarang di tengah luka dan hampa, si aku coba pahami arti kita dengan ngelihat lagi ke cetak biru ideal yang cuma ada di mimpi atau kenangan itu. Jadi upaya mendamaikan kenyataan pahit sama ideal yang hilang ya? Bisa gitu. Kedua, mimpi yang sempurna itu bisa juga bukan soal masa lalu, tapi masa depan atau kondisi abstrak yang dicita-citain. Mungkin ini satu-satunya tempat di mana kita bisa dibayangin punya arti positif. Jadi pertanyaan ke bintang itu soal gimana caranya memahami atau mencapai kondisi ideal itu. Nyari makna di utopia imajiner, karena nggak nemu di realitas sekarang. Ketiga, kemungkinan ironi atau sarkasme yang Anda sebut tadi juga valid banget. Bisa jadi mimpi yang sempurna diucapin dengan getir. Kesempurnaan itu cuma ilusi, fatamorgana yang malah nutupin kehampaan di dunia nyata. Jadi pertanyaannya kayak retoris gitu ya? Iya, tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna itu jadi pertanyaan retoris yang nunjukin kalau makna sejatinya, yang mungkin pahit, justru ada di luar mimpi ilusi itu. Pilihan interpretasinya tergantung gimana pendengar ngerasain nada lagunya. Ini bikin kita mikir juga ya? Sejauh mana kita cari makna di kenyataan, sejauh mana kita ngumpet di ilusi. Betul. Dan perlu kita catat juga bagian referen soal luka dan menghilang, sama bagian pertanyaan arti kita dalam mimpi yang sempurna ini kan diulang-ulang ya di lagu. Pengulangan ini pasti ada tujuannya. Iya, pengulangan dalam musik dan lirik itu kan fungsinya buat penekanan kuat ya. Di sini, pengulangan referen, aku dan semua, dan pertanyaan ke bintang, biarlah ku bertanya, itu kayak nancepin tema-tema utamanya ke kesadaran pendengar. Rasa sakit dari kita, dorongan kuat buat lari sendiri, dan pencarian makna eksistensial yang muter terus tanpa jawaban pasti. Kayak lingkaran setan gitu ya? Bisa dibilang gitu, lebih dari sekedar penekanan. Struktur lagu yang berulang ini bisa jadi cerminan kondisi mental atau emosional si aku. Ini gambarin lingkaran pikiran atau perasaan yang gak ada ujungnya. Hampa bikin ragu, ragu bikin sadar luka, luka bikin pengen lari, lari balik lagi ke pertanyaan makna. Pertanyaannya malah bikin hampa lagi, kalau nggak kejawab. Nggak ada solusi di akhir lagu, cuma pengulangan tema-tema ini. Kesannya pergulatan ini kondisi yang terus berlangsung. Realitas yang harus dihadapi tanpa jalan keluar gampang atau jawaban pasti. Lagu ini kayak nangkep momen terjebak dalam siklus itu. Oke, baiklah. Setelah kita telusuri nih ya, dari sudut ke sudut liriknya, rasanya benang merahnya makin kelihatan. Lirik mimpi yang sempurna ini, eksplorasi mendalam banget soal rasa nggak pasti. Rasa asing meskipun lagi bareng, kita. Terus soal luka yang dibagi tapi ditanggung sendiri, dorongan kuat buat lari dari kenyataan pahit, dan pencarian makna yang nggak berhenti soal hubungan atau identitas, arti kita, dalam bingkai mimpi sempurna yang ambigu itu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Tema-tema ini, kehampaan, ragu, luka relasi, pengen lepas, cari makna. Ini kan bagian pengalaman manusia yang universal banget ya. Mungkin Anda pernah ngerasain getarannya dalam hidup Anda dengan cara yang beda-beda. Lirik ini berhasil nangkap rumitnya emosi itu dengan jujur dan puitis. Dan mungkin ya, sebagai pemikiran penutup aja nih, hanya dari lirik ini, inti lagu ini tuh bukan soal nemuin jawaban, justru kekuatannya ada di penggambaran proses manusianya. Proses berani nanyain pertanyaan-pertanyaan besar, soal makna hidup dan hubungan, justru pas kita lagi rapuh-rapuhnya, di tengah sakit dan gak pasti. Berani nanya ke bintang yang diam, coba pahami bahasa sunyi, ngakuin hampa dan ragu tanpa filter. Keberanian dalam kerapuhan itu ya? Iya, konsep mimpi yang sempurna itu sendiri yang sengaja dibiarin ngambang jadi metafora yang kuat. Mungkin itu simbol abadi kerinduan kita akan sesuatu yang ideal,
utuh, bermakna. Sebuah kondisi yang mungkin, nah ini bagian puitis sekaligus pahitnya, nggak akan pernah sepenuhnya kecapai atau kepahami di dunia nyata yang kompleks, penuh luka, dan jauh dari sempurna ini. Lagu ini nggak nawarin solusi, tapi ngasih potret jujur sebuah pergulatan batin, cermin buat kita refleksiin cara kita sendiri hadapi pertanyaan serupa dalam hidup. Refleksi yang dalam banget. Terima kasih sudah nemenin kami menyelami makna di balik lirik Mimpi yang Sempurna. Semoga penelusuran kita barang ini ngasih Anda sudut pandang baru ya, atau paling nggak memperkaya cara Anda nikmatin dan ngerasain karya ini. Sampai ketemu lagi di sesi penelusuran kita berikutnya.